Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Septian Abadi dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini akan menerangkan materi tentang hubungan ketenagakerjaan yang disusun oleh Dr. Didin Hikmah Perkasa SEMM. Apa itu hubungan industrial? Ketenagakerjaan adalah sebuah suatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 1 angka 16 mengartikan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama, tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk yang pertama tentang tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Untuk yang kedua, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, sebagai contoh kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Timbulnya perselisihan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat ditimbulkan karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang
relatif rendah. Ada 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran biasanya disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam tumbuhnya masalah ini. Untuk yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angka kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini terjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial mencuat karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik itu dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja, maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama. Pengertian lebih jelas dan mendasar tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Untuk yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja sama. Untuk yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerja bersama, maupun PP, peraturan perusahaan, misalnya kenaikan gaji, uang makan, transportasi, dan premi dana lainnya. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK biasanya terjadi akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Misalnya perbedaan hitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Tata cara penyelesaian hubungan industrial. Untuk yang pertama, perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh.
Jika tidak menemukan kata sepakat, para pihak perselisihan akan melanjutkan perundingan tripartit. Sedangkan jika kedua belah pihak menyepakati, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di mana perusahaan berada. Kemudian untuk yang kedua, perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Tahapan perundingan tripartit sebagai berikut. Untuk yang pertama, mediasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang ataupun lebih. Biasanya melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Apabila dalam tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat, maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial secara setempat. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat aturan atau anjuran untuk didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Untuk yang ketiga, arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Jalan yang ditempuh yakni dengan membuat kesepakatan tertulis berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Dalam putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara antara lain. Untuk yang pertama, pada tingkat pertama tentang perselisihan hak. Yang kedua, pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan. Yang ketiga, pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para pihak dalam undang-undang tersebut bahwa terdapat 3 pihak yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pihak-pihak tersebut adalah pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Fungsi bagi ketiga pihak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 102. Berikut adalah masing-masing fungsi mereka dalam menciptakan hubungan industrial. Masing-masing fungsi mereka dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Untuk yang pertama, pemerintah dalam hubungan industrial. Pemerintah memiliki fungsi sebagai pihak yang membuat kebijakan, memberikan pelayanan, serta mengawasi jalannya sebuah usaha. Selain itu, pemerintah juga berhak menindak jika ada pihak yang melanggar aturan yang sudah dibuat di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk yang kedua, karyawan dan serikat pekerja. Untuk
menciptakan hubungan industrial yang harmonis, karyawan memiliki fungsi untuk menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing. Karyawan juga memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban di perusahaan dan menghindari terjadinya konflik. Karyawan juga dapat menyampaikan pendapatnya secara demokratis serta mengembangkan keahlian. Mereka juga bisa meningkatkan performa perusahaan. Untuk yang ketiga, perusahaan atau pengusaha. Sementara itu, sebuah perusahaan memiliki fungsi untuk menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, mengembangkan usaha mereka, memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat, serta memberikan kesejahteraan untuk karyawan yang mereka. Perusahaan juga sebisa mungkin harus menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan. Perusahaan juga harus memastikan hak karyawan terpenuhi sehingga konflik bisa dihindari.